Yesus. Shalom, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Puji Tuhan ya, kalau pada pagi ini kita masih boleh beribadah, semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk dari Tuhan, kita masih boleh beribadah. Kita mengucap syukur, sementara kita akan siapkan hati kita mempersiapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau ada satu pujian seperti rusa yang rindu. Tuhan
Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh mengaminkan bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh ajaib atas hidup kami ya Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat ini, kami masih bisa bergerak, kami masih bisa bernafas. Kami tahu ini semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami juga bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami dapat beribadah kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah Tuhan yang ambil alih akan ibadah kami. Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, Engkau urapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bahkan Engkau juga mengurapi setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada saat ini, yang ada di rumah mereka masing-masing, diurapi, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, agar supaya lewat kuasa ibadah pada pagi hari ini, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah diberikan kekuatan oleh Tuhan, yang menghadapi masalah mereka semua diselesaikan oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya lewat kuasa ibadah pada pagi hari ini, biarlah kemenangan lepas kemenangan boleh menjadi bagian dalam hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Semua orang percaya berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Selamat pagi saya ucapkan untuk seluruh jemaat Tuhan Kibrit Islam Celilitan dimanapun saat ini berada. Puji Tuhan, kalau pada pagi ini kita masih boleh beribadah, semuanya karena kemurahan Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan yang kelima. Di minggu yang pertama kita rasakan bahwa hari-hari itu begitu cepat berlalu. Tapi biarlah kasih Tuhan tetap dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat satu pujian, bahwa ada satu sobat kita yang setia, ada satu sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesulit apapun, dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita angkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Di
dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit apapun, Dia selalu ada buat kita. Dia sahabat yang setia dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan segenap kehidupan kita. Kita mau berikan hati kita yang paling subur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan satu pujian, hati sebagai hamba. Itulah yang kami punya Tuhan, hati sebagai hamba ya Bapa, yang mau taat dan selalu setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, kalau Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, kiranya Tuhan puji-pujian kami ini Tuhan boleh layak, boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Juga Tuhan Yesus, kalau sebentar Bapa
kami mau mendengarkan sebagainya firman Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Bapa. Kau sembunyikan di belakang salib Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami. Bolehkah kami lakukannya Bapa. Terima kasih Bapa, kami duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam doa ucap bersyukur kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ada haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kita bisa beribadah. Sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama seperti biasa, saat ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Bahkan semua jemaat Tuhan GPD Siloam Cililitan yang ada di rumah masing-masing. Bahkan semua jemaat Tuhan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Karena kita butuh firman Tuhan di akhir-akhir ini untuk memberikan kekuatan baru dalam setiap kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini mari kita mau belajar untuk sama-sama menghormati kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun keadaan masih kurang baik ya sampai saat ini, tapi kita tetap percaya bahwa kebaikan Tuhan itu selalu nyata dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman ini banyak orang tidak lagi ya takut akan Tuhan, sekalipun dunia makin hari makin jahat. Bukannya datang mencari Tuhan, tetapi ada banyak orang-orang menyalahgunakan keadaan yang ada saat ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, apapun keadaan yang terjadi saat ini, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Amin. Gitu. Banyak orang beribadah, ya, tapi hidupnya tidak takut akan Tuhan. Ya, saudara, keadaan seperti ini, yang mencuri tetap mencuri, mereka lakukan mencuri, ya. Ada yang melakukan perselingkuhan, ada yang hidup dalam perzinahan, sekalipun mereka beribadah kepada Tuhan, ya. Melakukan kebohongan-kebohongan, sekalipun mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Allah katakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, dia katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan anak-anak muda yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita sudah setia beribadah kepada Tuhan, ya. Seringkali kita sudah melayani Tuhan, tetapi seringkali kita tidak menjadi anak yang takut akan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 katakan, demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ada banyak anak-anak muda juga, ya, setia beribadah kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, tapi masih saja suka memberontak terhadap orang tua. Itu membuktikan bahwa saudara tidak
tidak menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Firman Allah katakan, Allah menentang orang yang congkak, ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Congkak itu dalam arti sombong, tinggi hati, ya. Ya, saudara, sombong, tinggi hati, ternyata itu bukan hal yang disukai oleh Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 5 ayat 7 katakan, ya, orang yang suka berbohong itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Jadi anak-anak muda jangan lagi suka berbohong, ya. Kita mau belajar melakukan yang benar di mata Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 20 katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi firman Allah katakan menghormati orang tua itu adalah satu keindahan dalam segala hal. Jadi menghormati orang tua itu adalah perintah. Amin, anak-anak muda. Apapun keadaan orang tua kita, tugas kita sebagai anak-anak, kita harus menghormati orang tua kita. Karena itu adalah perintah Tuhan. Dia katakan menghormati orang tua dalam segala hal. Saat orang tua kita sehat, saat orang tua kita sakit, saat orang tua kita berkelebihan, saat orang kita dalam keadaan kekurangan, mereka harus tetap kita hormati. Sehingga kita bisa dikatakan bahwa kita adalah anak yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, mari kita buka di dalam Amsal 8 ayat yang ke-13. Ya. Amsal 8 ayat yang ke-13 katakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ya, saudara. Jadi takut akan Tuhan membenci kejahatan. Berbohong itu adalah satu kejahatan yang sangat luar biasa juga, yang seringkali kita lakukan yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, saudara, jadi kalau orang yang suka berbohong itu, di dalam pikirannya ada tipu muslihat. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Air-air sekarang seperti ini, air zaman, ya. Kita mau belajar untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan, menghormati kepada Tuhan, menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita hargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan masih berikan kita nafas hidup. Kita hargai pemberian Tuhan. Kita hargai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan saat ini kalau kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, mari kita mau belajar untuk menghargai semuanya itu. Itu semua karena apa? Karena Tuhan. Jadi kita mau belajar, ya, untuk tetap selalu menghormati kepada Tuhan. Jadi ciri orang yang takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Membenci kejahatan artinya dia gak suka melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Membenci kejahatan yaitu dia tidak suka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, saat-saat sekarang seperti ini,
dia tetap selalu belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kecongkakan, tingkah laku yang jahat, gitu ya. Tingkah lakunya jahat sekali. Perkataannya, kata-katanya sangat menyakiti hati sesama, amat terlebih sangat menyakiti hati orang tua. Dan mulut yang penuh tipu muslihat, suka banyak menipu, suka banyak berbohong. Itu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita buka kembali Amsal 19 ayat 23, katakan, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Jadi ini firman Tuhan yang katakan takut akan Allah mendatangkan hidup. Dalam artinya mendatangkan hidup akan tinggal dalam kepuasan. Akan tinggal dalam kepuasan dan tidak akan ditimpa oleh kejahatan. Nah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Dimana di sini kita melihat bagaimana orang yang takut akan Tuhan, ya. Orang yang takut akan Tuhan, kita buka dalam Ayub 1 ayat yang ke-1, dia katakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Saudara, di sini ada kata, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Amin. Jadi kita lihat bagaimana kehidupan daripada Ayub. Firman Allah katakan, dia adalah orang yang takut akan Allah. Dan dia juga menjauhi kejahatan. Kita tahu bagaimana cerita kehidupan daripada Ayub. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 16. Ketika semua keluarganya meninggalkan dia. Ya saudara, dia kehilangan keluarga, dia kehilangan kesehatan, bahkan dia kehilangan harta. Di dalam Ayub 1 ayat 19 dia katakan, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara, apa yang dialami oleh Ayub, ya, tidak sebanding, belum sebanding dengan apa yang kita alami saat ini. Amin. Dia kehilangan harta, keluarga, kehilangan anak-anak, ya, kehilangan kesehatan. Bahkan di Ayub 1 ayat 20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Jadi Ayub tetap menjadi orang yang takut Tuhan. Sekalipun semua keluarganya lenyap, mati, tetapi Ayub tetap sujud menyembah Tuhan. Ayub 1 ayat 21 katakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat kehidupan Ayub. Semua pergi meninggalkan dia, bahkan istrinya juga. Tetapi Ayub tetap menjadi hamba yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kehidupan Ayub. Coba kita renungkan apa yang dialami oleh Ayub. Sebagaimana tadi saya katakan, tidak sebanding dengan apa yang kita alami saat ini. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut dengan keadaan yang ada saat ini. Yang harus kita lakukan, ya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tetap punya rencana yang indah bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Jadi menjadi satu keteladanan bagi kita semua bagaimana kehidupan Ayub. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang saleh, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi menjadi landasan kesalehan dan kejujuran Ayub kepada Tuhan. Saleh. Orang yang benar di mata Tuhan. Menjauhi kejahatan. Jadi hal-hal yang tidak baik jangan kita lakukan. Kita harus belajar melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Kita berusaha, ya. Kita berusaha untuk tetap terus menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus berbuah. Hidup kita harus berdampak bagi banyak orang. Sehingga orang bisa melihat, ya, karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat bahwa sifat Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Dan di situ orang bisa mengenal bahwa Yesus itu siapa. Dan di sini lagi kita melihat, ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-1, Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, ya. Yang tadi kita melihat bagaimana kehidupan daripada Ayub, ya. Dia adalah orang yang saleh, ya, orang yang takut akan Tuhan. Dan kita melihat juga di sini Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin. Jadi kita melihat di sini Yusuf juga, kalau kita melihat ceritanya, dia juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Sehingga apa yang dia lakukan, firman Allah katakan berhasil. Karena apa? Karena dia disertai oleh Tuhan. Jadi anak-anak muda, khususnya ya, jika engkau mau berhasil, jadilah anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Bahkan kita semua, ya, ketika kita mau berhasil dalam segala hal, kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menghargai akan Tuhan, menghargai akan segala apapun yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Karena firman Allah katakan, Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar.
akan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi ada ketentraman, ada kedamaian ya, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita. Kalau kita menjadi orang yang takut akan Tuhan ya, sekalipun kita hanya makan seada-adanya ya, tetapi firman Allah katakan ada ketentraman. Ketentramannya dikatakan ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara mau supaya keluarga kita dilindungi oleh Tuhan, keluarga kita diberkati oleh Tuhan, jadilah anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Di dalam keluarga jangan kita suka bertengkar ya. Di dalam keluarga jangan kita suka ribut-ribut ya. Karena kalau kita tidak rukun, berkat Tuhan tidak akan Tuhan curahkan di dalam rumah tangga kita. Mazmur 133 katakan ketika kita rukun bersama, di sanalah berkat Tuhan akan curahkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita rukun bersama, di sanalah Tuhan akan curahkan berkat di dalam rumah tangga kita. Oleh sebab itu, kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan mau di akhir-akhir ini buat kita semua ya. Takut kepada Tuhan. Mazmur 91:14 katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang dekat, bukan hanya dekat tetapi yang melekat kepada Tuhan. Firman Allah katakan, aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Sudah, kita mau supaya kita dikenal oleh Tuhan. Amin. Kita harus dekat, bukan hanya dekat, dan juga kita harus melekat kepada Tuhan. Melekat kepada pokok anggur yang benar. Melekat kepada pokok anggur yang benar, dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah-buah. Jadi itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. 1 Timotius 6 ayat 7-8 katakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang takut akan Tuhan, firman Allah katakan, asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Jadi akan merasa cukup, merasa semua tercukupi, akan selalu merasa puas ya, saudara. Saat-saat seperti ini yang kita lakukan, kita harus bersyukur aja apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan, itu membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya. Mensyukuri apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Amat lebih kita bersyukur ya, dengan nafas hidup yang Tuhan masih berikan sampai saat ini. Ada banyak orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, ya saudara. Dengan adanya wabah COVID ini, banyak orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan.
Tetapi kita bersyukur kalau kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk tetap menghargai pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir kita buka dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ayat 3. Kita baca ayat ini bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau mau berhasil di dalam hidup ini? Firman Allah katakan, jadilah anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang menghormati kepada Tuhan dan menghargai setiap apapun yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Pada sore hari ini di hadapan kita diperhadapkan dengan roti dan air anggur, ya, yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu, mari kita akan persiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kita mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan bagi saudara dan saya. Dia yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, mari kita akan nyanyikan pujian yang berkata, Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku
menghormati kepadamu ya Tuhan, menghargai setiap apapun yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Engkau meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Saatnya kami akan masuk makan sedangan dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami menerima roti dan air anggur yang sudah tersedia, Tuhan Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau kuluskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari sama-sama kita akan persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian dan berkata, salibnya, salibnya dan amat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kesalahan kita. Dia yang telah membayar hutang dosa kita. Oleh sebab itu mari kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan mengampuni setiap kekurangan dan kelemahan kita. Tuhan, Engkau layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebelum kita makan, kita akan mendengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sambil mengucap syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kembali kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita minum, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita minum sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, kalau Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami sudah memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami yakin dan percaya pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengajar kepada kami agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus berbicara lebih jauh dalam setiap hidup kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini berkati juga semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Urapi senantiasa mereka, pakai mereka menjadi alat-Mu, sehingga lewat kehidupan mereka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan kami juga berdoa pada pagi hari ini ya Bapa, buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, baik sedang jemaat Tuhan GPD Siloam Cililitan, baik juga anak-anak yang ada di lembaga pemasyarakatan. Tuhan Engkau berkati mereka semua ya Bapa. Engkau berkati rumah tangga lepas rumah tangga. Engkau memberkati dalam masa remaja mereka, dalam masa muda mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka ya Bapa. Engkau juga memberkati kesehatan mereka. Apa yang mereka butuhkan, Engkau yang mencukupkan semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau berikan mereka semua kekuatan, Engkau berikan mereka semua kesehatan, damai sejahtera, bahkan sukacita yang dari Tuhan boleh mengalir dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau juga akan memberkati bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang dialami oleh bangsa ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang akan memberkati bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini Bapa, masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, bahkan seluruh dunia, khususnya virus corona ini Tuhan, kami yakin dan percaya semuanya akan segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap berjalan di dalam rencana-Mu ya Tuhan, karena kami tahu rencana-Mu selalu indah dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga lingkungan di tempat ini ya Tuhan, di mana tempat ibadah kami, gereja ini berada. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Hanya ucapan syukur yang selalu kami dapat naikkan kepadamu. Kami yakin dan percaya kami semua yang hadir pada pagi hari ini, Engkau sudah memberkati kami. Bahkan semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka saat ini, di rumah masing-masing, Tuhan juga sudah memberkati mereka semua. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari persekutuan anaknya yang tunggal, melalui pengantaran kuasa Roh Kudus, menyertai, melindungi, bahkan memberkati kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Memberkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Memberkati semua jemaat Tuhan GPI Siloam yang ada di rumah mereka masing-masing. Bahkan memberkati semua anak-anak Tuhan yang ada di lembaga pemasyarakatan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kiranya Engkau memberkati anak